Ini salah satu peninggalan Ain Zubaidah yang ada di Arafah. Nah, ini lubang ini dulu tempat keluarnya air. Ya, air keluar dari sini. Kemudian digunakan untuk berwudu dan minum oleh jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzuddin Al-Qassam di channel kami Keluarga Al-Qassam. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bersama Mas Awi sedang berada di pinggir kota Mekah. Ya, pada hari ini kita ingin melihat apa ini, Mas? Ini termasuk salah satu peninggalan sejarah zaman dinasti Abbasiyah. Jadi kita akan melihat bagaimana peninggalan salah satu peninggalan dari kerajaan dinasti Abbasiyah, ya, yakni sumur yang dibangun kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke channel Mas Awi. Oke, bagaimana keseruan atau penampakan dari sumur-sumur tua yang ada di pinggir kota Mekah? Saksikan terus video selengkapnya. Ya, ini saya bersama orang Pakistan, ha? Ayo, anak Pakistan. Pakistan, ismak min? Nadim. Anta? Muzaffar. Masya Allah, ini beliau yang menjaga biar. Ayo, anak syukur khazan. Ya, yang jaga sumur apa ya? Hak min? هذا حق تامر. Hak Tamir. اسم تامر. Tamir Ali. عبد الشريفي. Abdul Sharif, ya. Abd Lisharif. ايوه. Masya Allah. Dari Pakistan. Mumtaz. Pakistan kuis. Mia. Oke, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sumur pertama ya yang kita temuin. Namanya Ain Zubaidah atau mata air Zubaidah. Auqaf Ain Zubaidah. Jadi ini wakaf dari mata air Zubaidah. Zubaidah adalah putri dari Ja'far, ya, salah satu orang besar, ya, paman dari Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid adalah suami dari Zubaidah yang ketika itu menjadi khalifah, ya, di Baghdad, Irak. Nah, kemudian pada suatu hari di musim haji beliau berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ditemukan ketika saat itu jamaah haji sedang kesusahan untuk mendapatkan air bersih, ya, air untuk minum dan lain sebagainya. Oleh sebab itu terpikirlah oleh Zubaidah, istri dari Harun Ar-Rasyid, untuk membuat sumur dan membawanya air-air ini kepada jemaah haji yang ketika itu berada di Arafah. Nah, kita akan lihat ini adalah sumur pertama. Tangganya masih dari batu, ya. Batu apa ini, Mas, ya? Nggak tahu, ya? Iya, kayaknya batu yang masih, kalau batu gunung bukan, warnanya putih ini. Ini batu. Udah coba naik. Wah, ini sana naik. Sumur dari Zubaidah. Oh, dari suaranya ada yang ninggalin ini. Ya, burung merpati sepertinya. Oke, guys, kita akan lihat lagi beberapa sumur hingga nanti sampai di Arafah, Musdalifah, dan sampai ke kota Makkah. Oke.
Ya, jadi sumber mata air Az-Zubaidah ini berada di Wadi Nu'man. Ya, Wadi Nu'man menuju kota Taif. Dari kota Mekah menuju kota Taif. Kemudian air-air ini dibawa menuju ke Arafah dengan menggunakan tenaga kuda. Karena pada zaman dulu tidak ada listrik, ya, tidak ada listrik untuk mengalirkan air, sehingga menggunakan tenaga kuda untuk membawa air-air ini menuju ke tempat jamaah haji berada. Ya, ini adalah peninggalan-peninggalan Ain Zubaidah, ya, sumur-sumur Zubaidah dari Wadi Nu'man menuju ke Arafah. Kita bisa lihat sangat banyak. Ini satu, kita lihat lagi di depan, ya, dua. Ini juga masih tertulis, ya, jelas di lauhah atau di papan yang tertulis Auqaf Ain Zubaidah, ya, wakaf dari Ain Zubaidah. Ini guys sampai ke Arafah, ya, Ke Mekah. sampai ke Mekah. Jadi sepertinya ini tempat penampungan airnya, Mas, ya. Iya, untuk mengalir. Nah, untuk mengalirkan, jadi ditampung, semuanya ada tangganya. Kayak begitu. Insyaallah. Sampai di depan sana sangat banyak. Ini juga masih peninggalan dari Ain Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid, ya. Sana kita bisa lihat memanjang ke sana dari Wadi Nu'man sampai ke Arafah, ya. Ini agak berbeda bentuknya dari yang lain. Iya, ya. Kapal selam ini. Oh iya, kayak kapal selam. Masya Allah. Ini nggak ada tangganya kayaknya, ya. Oh, ada tangganya sebelah. Ini kenapa dibentuk seperti ini, ya? Kenapa dia membentuk seperti kapal selam? Ya, Masih cukup retak sangat kuat. lebih kuat dari semen, bos ini. Ini kuat dari semen. Masya Allah. Ini teknologi apa ini, ya? Ini kenapa dibentuk seperti ini, guys? Ya, yang tahu silahkan komen di bawah. Karena saya tidak paham, ya. Ini yang ahlinya saja yang tahu. Bangunan ini. Ya, ahli bangunan, ahli arsitek. Ini mengapa dia dibentuk seperti ini, ya, seperti kapal selam seperti dikatakan Mas Awi. Kita akan memasuki tempat situs kedua peninggalan dari Ain Zubaidah yang berada di Jabal Rahmah, ya, tepatnya di Arafah, padang Arafah. Kita akan lihat ini Jabal Rahmah. Kita akan masuk untuk melihat lebih dekat asar atau bekas peninggalan dari mata air Zubaidah ketika itu untuk memberi minum jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Kayaknya sumurnya yang itu, ya, bukan? Ini nggak tahu, ya, saya. Oh, ini kayaknya ya, ini untuk penampungan. Oke. Nah, ini di Jabal Rahmah ini. Jadi di sisinya, ya, ini ada tembok atau tempat penyimpanan air dari Ain Zubaidah. Nah, ini kita bisa lihat, ya, lebih jelas. Nah, ini jadi disinilah tempatnya peninggalan dari Ain Zubaidah. Nanti kita bisa lihat juga yang ada tempat lubang-lubangnya. Jadi jemaah biasa mengambil air untuk berwudu, untuk minum. Nah, ini, nah, kita bisa lihat, ya. Jadi jemaah bisa minum, berwudu dari lubang ini. Coba nanti dekat, turun sebentar. Oke, guys, ini salah satu peninggalan Ain Zubaidah yang ada di Arafah. Nah, ini lubang ini dulu tempat keluarnya air. Ya, air keluar dari sini, kemudian digunakan untuk berwudu dan minum oleh jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di antara Arafah dan juga Musdalifah. Dan disinilah tembok terpanjang
yang menjadi bendungan atau tempat penampungan air dari mata air Zubaidah atau Ain Zubaidah, yang kemudian dibangun dengan panjang yang luar biasa ya. Ya, kita bisa lihat langsung bagaimana tembok tempat penyimpanan air Zubaidah atau Ain Zubaidah. Nah ini guys, agak menanjak, jadi diletakkan di kaki bukit ya, di kaki bukit Ain Zubaidah. Kita kembali mereview atau mengingat kembali bahwasanya beliau adalah istri dari Harun al-Rashid ya, khalifah ketika itu yang berpusat pemerintahan di Baghdad atau di Irak. Kemudian beliau setiap musim haji sering sekali berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila beliau tidak berhaji, maka beliau biasa menghajikan orang lain. Bahkan tercatat dalam sejarah beliau biasa menghajikan hingga 300 orang ya untuk melaksanakan ibadah haji dan membekalinya dengan bekal yang sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat di sini salah satu peninggalan sejarah yang luar biasa, menghabiskan 1.500.000 dinar ya, atau itu setara dengan berapa ratus kilogram emas ketika itu. Kita bisa lihat dari tangganya ya, ini luar biasa rapi, batu yang memang dipilih kemudian dipecahkan untuk bisa datar, kemudian disemen menggunakan apa ini, saya kurang tahu. Cukup tinggi tempat ini, masya Allah. Inilah tembok yang menyimpan air ya, beginilah tempatnya. Kita bisa lihat di sanalah air dimasukkan ya, kemudian air itu mengisi bagian ini ya, bagian tembok ini. Tembok ini dalamnya bolong ya, bisa untuk menampung air. Kita bisa lihat guys, subhanallah. Langsung kita bisa lihat di sana. Kita bisa turun melihat langsung bagaimana air ini dialirkan, dia ditaruh di sini, ditumpahkan di sini, kemudian mengalir ke dalam. Nah, kita bisa lihat, masya Allah. Subhanallah ya, masya Allah. Inilah luar biasa perjuangan atau sedekah ya, sedekah jariyah. Selama tembok ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji, maka pahalanya terus mengalir ya. Namun sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah ditemukan banyak mata air yang ada di kota Makkah ini. Jadi dari Wadi Nu'man, pusat dari air itu dialirkan menggunakan kuda menuju ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina, hingga ke Aziziyah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Oke guys, subhanallah. Oke teman-teman, ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekian video kita pada hari ini. Dan seperti inilah peninggalan dari Zubaidah atau istri dari Harun al-Rashid, khalifah yang berada di Irak pada masa dinasti Abbasiyah ya. Peninggalan yang luar biasa yang beliau buat dengan menggunakan harta pribadi beliau sendiri. Oke, apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.